konfirmasi rezim Jokowi, kriminalisasi ulama. Pada akhir Desember tahun 2021, rezim Jokowi tidak henti-hentinya melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Terbitnya surat perintah dimulainya penyidikan SPDP terhadap Habib Bahar bin Smith adalah bukti kriminalisasi ulama sedang dan terus terjadi di era kepemimpinan Jokowi. Kenapa Anda tidak mengatakan bahwa pemerintahan sebelum Pak Jokowi kriminalisasi ulama? Tidak ada yang ngomong begitu. Padahal yang dialami dan yang diderita oleh Habib Rizik Syihab itu jauh lebih berat dari sekarang. Artinya apa, Bapak-bapak? Suara-suara yang menggunakan nama beliau sebagai alasan terjadi kriminalisasi ulama, suara-suara itu semata-mata adalah suara mereka yang tidak suka kepada presiden. Saya kira karena memang Pusat Studi Al-Quran ini menitik beratkan segala kegiatannya pada penonjolan Islam yang moderat. Sehingga wajar kalau kami sampaikan pada Bapak Presiden menyangkut hal ini, dan itu alhamdulillah disambut dengan sedikit dengan penuh perhatian. Dan jadi saya kira itu sebabnya dunia sekarang membutuhkan moderasi, bukan membutuhkan kekerasan. Udah cukup ya? Ya, kira sangat jelas. Terima kasih. Kriminalisasi ulama ini juga perlu saya jelaskan. Jangan sampai karena ada kasus hukum terus yang disampaikan adalah kriminalisasi ulama. Jangan seperti itu. Misalnya mohon maaf, ada yang dibilang ulama memukuli ya. Kalau dia memukuli orang ya urusannya dengan polisi, bukan urusannya dengan saya. Iya enggak? Ya mesti seperti itu. Ya mesti polisi pasti bertindak kan. Kalau ada kasus-kasus hukum seperti itu. Jadi tolong lah kalau tidak ada kasus, tahu-tahu dimasalahkan di hukum itu yang namanya kriminalisasi. Itu ngomong saya urus pasti. Tapi kalau ada kasus hukumnya ya kita sulit. Ya itu bukan kriminalisasi, itu kan proses penegakan hukum. Kalau proses penegakan hukum ya harus ditegakkan siapa saja yang melakukan dianggap melakukan penyimpangan hukum, tindak pidana, diduga ya diproses sesuai dengan hukum yang ada. Ya bukan saja ulama, bukan saja mubalik, wartawan juga. Kalau ada yang melakukan diduga, tentu harus diproses. Ya siapa saja, bahkan pejabat sendiri juga terkena. Sekarang banyak OTT. Ya, jadi memang itulah salah satu program yang harus, dan itu saya kira ada hubungannya sama Pak Jokowi. Dan itu murni penegakan hukum. Artinya kalau nanti ternyata tidak terbukti harus dibebaskan. Tapi kalau ternyata terbukti ya diproses sesuai dengan aturan yang ada. Ada ungkapan bahwa umat Islam di Indonesia ini dipersulit. Ada kriminalisasi. Bahkan direkam, yang ngomong itu direkam. Tidak usah sampaikan namanya, direkam. Ustadz, kriminalisasi ulama di Indonesia, kita ini umat Islam digencet, kita ini ditekan. Yang ngomong itu adalah orang yang punya ratusan majelis taklim. Yang ngomong itu hari-hari sering muncul di TV. Kalau memang ulama atau umat itu ditekan, tidak mungkin dia akan bisa keliling dari satu tempat ke tempat lain. Tidak mungkin dia akan bebas menyuarakan, masuk TV kemana-mana. Haluhu yukadzibu qawlahu. Dia sendiri bebas kemana-mana, muncul di TV.
Di media sosial segala macam pengajiannya di mana-mana, diundang di mana-mana, pergi dari satu kota ke tempat lain. Sekarang dia menikmati itu. Lalu dia teriak-teriak, kita digencet apanya Pak? Tidak ada negara mayoritas muslim di dunia ini yang berislamnya sebebas di Indonesia. Apakah misalnya di Turki, bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan ada tablik akbar di tengah jalan? Silakan masuk. Ya, alhamdulillah saya bisa berkunjung tadi dan bertemu dengan Bapak Quraisy Shihab, Prof. Nasaruddin di Pusat Studi Quran di Tangerang Selatan ini. Banyak tadi yang kita perbincangkan, tetapi intinya tadi mengenai moderasi Islam. Islam yang moderat, wasatiyat Islam, itu yang kira-kira kita perbincangkan. Ada masukan dari ya, banyak sekali. Sudah ditulis semuanya. Beliau menyampaikan apa-apa yang harus negara lakukan dalam rangka tadi yang saya sampaikan. Kenapa topik itu yang dipilih, Pak? Kenapa topik moderasi Islam yang dipilih untuk dibahas bersama Pak? Saya kira karena memang Pusat Studi Al-Quran ini menitik beratkan segala kegiatannya pada penonjolan Islam yang moderat, sehingga wajar kalau kami sampaikan pada Bapak Presiden menyangkut hal ini, dan itu alhamdulillah disambut dengan sedikit dengan penuh perhatian. Dan jadi saya kira itu sebabnya dunia sekarang membutuhkan moderasi, bukan membutuhkan kekerasan. Sudah cukup ya? Saya kira sangat jelas. Asik.